Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita sudah sampai pada tatap muka ke-11. Kalau tatap muka ke-10, yaitu tatap muka sebelumnya kita belajar tentang kewajiban lancar, kewajiban jangka pendek. Maka pada tatap muka ke-11 ini kita akan belajar tentang bab 14, dan bab 14 pada buku Warren Review and Duckhack edisi ke-27 itu membahas tentang, kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Paling tidak ada 2 akun yang akan kita bahas secara spesifik. 2 akun tersebut adalah contoh dari kewajiban jangka panjang. Yang pertama adalah bonds payable atau obligasi atau disebut juga dengan surat utang. Yang kedua adalah, long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Nah, lanjut saja, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah how corporation finance their operation, maka ada 3 macam cara. Jadi kalau perusahaan ingin mendanai, operasi, kegiatan operasional perusahaan mereka, paling tidak pertama yang jelas pasti mereka menggunakan, pendanaan internal dari mereka, internal cash. Tapi kalau mereka memiliki cash yang tidak cukup, maka bisa jadi mereka menggunakan short term debt. Mereka akan menggunakan utang jangka pendek seperti halnya membeli barang atau membeli jasa, dalam bentuk kredit, jadi tidak langsung dibayar. Itu kan salah satu bentuk dari, utang jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah utang jangka panjang. Ini biasanya digunakan kalau, perusahaan butuh uang dalam jumlah yang besar untuk kegiatan operasi maupun ekspansi perusahaan ataupun akuisisi, mereka butuh uang yang banyak. Mereka akan menerbitkan, bonds atau obligasi atau surat utang. Jadi kalau perusahaan menerbitkan obligasi berarti dia berhutang kepada si pembeli obligasi. Jadi kalau perusahaan A menerbitkan obligasi senilai $1.000.000, kemudian dibeli oleh perusahaan A, B, C, D masing-masing $250, maka perusahaan A itu artinya dia berhutang kepada perusahaan A, B, C, D, total nilainya adalah, $1.000.000. Yang kedua bisa juga menerbitkan notes payable, tapi yang jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ada kalanya perusahaan menggunakan ekuitas. Jadi dia menerbitkan, saham untuk mendapatkan dana tambahan dari pihak, luar. Sehingga kalau dia menerbitkan ekuitas, entah itu saham biasa, common stock, atau saham preferred stock, yaitu saham yang mendapatkan, beberapa fasilitas yang lebih daripada, saham biasa, maka, ya konsekuensinya perusahaan akan menambah jumlah investor dan juga menambah jumlah saham yang dia miliki. Bonds atau obligasi adalah bentuk, kewajiban ya, yang memiliki bunga di sana. Jadi, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, maka dia harus membayar bunga secara periodik. Entah secara tahunan bayar bunganya atau semi annual tiap 6 bulan atau quarter, setiap 3 bulan sekali bayar bunganya, tergantung, kontrak antara perusahaan dengan bondholder atau pemegang obligasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa perusahaan akan menerbitkan surat hutang ekuitas karena, nantinya, jumlah saham atau jumlah obligasi yang dimiliki perusahaan itu akan berdampak pada earning per share. Ketika perusahaan mendapatkan pendapatan atau laba, maka jumlah earning per share-nya itu akan bervariasi tergantung perusahaan itu memiliki debt, memiliki obligasi atau tidak. Jadi itu akan, terpengaruh. Pertama, kita akan menjelaskan tentang, karakteristik dari obligasi. Jadi obligasi yang bernilai 1.000, jadi obligasi yang bernilai 1.000 itu kita sebut dengan prinsipal atau harga pokok dari suatu obligasi. Dan kemudian obligasi itu dibayar bisa tahunan seperti yang saya jelaskan tadi, tiap 6 bulan sekali, semi annual atau quarter. Yang kita pakai di slide kali ini, kita akan banyak pakai contohnya. Kita asumsikan perusahaan itu membayar bonds, membayar bunganya adalah 6 bulan sekali atau, setahun 2 kali. Adapun kontrak yang menjelaskan, tentang, segala macam kaitannya dengan obligasi, entah, nilai pokoknya, bunganya, jangka waktu jatuh temponya, jangka waktu pembayaran bunga,
itu disebut dengan bond indenture. Jadi bond indenture adalah kontrak dari penerbit obligasi kepada si pembeli obligasi. Kemudian, terbagi lagi ada term bonds dan ada juga serial bonds. Jadi kalau obligasi itu jatuh tempo pada satu waktu, katakanlah jatuh jatuh temponya adalah, 5 tahun dari sejak penerbitan, itu disebut dengan term bonds. Jadi jatuh temponya, 1 kali dan terjadi pada akhir periode obligasi. Tapi kalau obligasi tersebut jatuh tempo tiap tahun, jadi obligasi tersebut katakanlah terbagi menjadi 5, ini biasanya, terdapat juga pada notes payable ya, jadi disebut juga dengan serial notes payable. Itu berarti kalau, notes-nya atau bonds-nya berumur 5 tahun, dan dia, harus, expired atau jatuh tempo tiap awal tahun pertama, awal tahun ketiga, jadi pembayaran pokoknya itu akan dicicil pada tiap tahun. Ada juga obligasi yang bisa dikonversi menjadi, saham. Itu disebut juga dengan convertible bonds. Convert itu kan mengubah. Jadi seperti halnya dengan Garuda. Jadi Garuda memiliki utang kepada pemerintah. Karena tidak bisa bayar masa pandemi, Garuda mengalami kerugian yang sangat besar, maka obligasi utang yang dia miliki kepada pemerintah itu kemudian dikonversi menjadi saham. Sehingga sekarang, Garuda tidak lagi memiliki hutang kepada pemerintah, tetapi sekarang, pemerintah memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar pada Garuda. Kenapa? Karena utang tersebut sudah dikonversi menjadi saham. Sehingga kepemilikan saham pemerintah terhadap, PT Maskapai Garuda itu semakin besar. Ada lagi disebut dengan callable bond. Callable bond itu adalah, obligasi yang bisa ditebus oleh si penerbit sebelum jatuh tempo. Katakanlah obligasinya punya jangka waktu 10 tahun, tetapi, pada tahun ke-7 karena si penerbit obligasi memiliki uang yang cukup untuk menebus, dia kemudian menebusnya. Jadi, membayar, jadi membeli kembalilah obligasinya kepada, si pemegang obligasi. Jadi belum 10 tahun tapi jadi masih kurang 3 tahun, akhir tahun ke-7 sudah di-redeem, sudah dibeli, itu disebut dengan callable bonds. Hasil, dari penerbitan bonds, berapa nilai yang diperoleh oleh perusahaan ketika menerbitkan obligasi itu bergantung pada, nilai, pokok prinsipal dari obligasinya, kemudian tingkat, suku bunga obligasi atau disebut juga dengan coupon rate atau tingkat suku bunga kupon, dan yang kedua adalah tingkat suku bunga pasar. Jadi ada 2 tingkat suku bunga. Ada suku bunga yang melekat pada obligasi, ada suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini berarti adalah suku bunga yang, terdapat pada obligasi-obligasi yang serupa yang ada di pasaran. Nanti kita, jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian, ini proceed, tadi ini sudah saya terangkan, ini ya. Jadi bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu disebut dengan coupon rate atau contract rate. Sedangkan bunga yang, beredar di pasar, bunga yang, terdapat pada, obligasi yang serupa, itu disebut dengan market rate. Nah, kalau, di sini baik. Di sini kalau perusahaan ya, jadi perusahaan menerbitkan obligasi. Dia menerbitkan obligasi senilai, dengan tingkat bunga 12%. Kemudian tingkat suku bunga di pasar untuk obligasi yang serupa juga sama 12%. Maka dengan demikian karena market rate 12% dan coupon rate juga 12%. Coupon rate itu adalah, bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi. Maka, obligasi tersebut kita namakan bahwasanya obligasi tersebut dijual pada face amount, pada nilai aslinya, pada nilai bukunya. Kemudian bagaimana kalau bunga pasar atau bunga efektif, nama lainnya, itu lebih besar daripada, suku bunga kontrak atau coupon rate. Jadi perusahaan ingin menerbitkan obligasi yang tingkat suku bunganya 12%, tetapi obligasi yang serupa yang ada di pasar itu
sudah memberikan bunga sebesar 13%. Jadi di pasaran itu bunga obligasi memberikan bunga 13%, tetapi perusahaan ingin menerbitkan obligasi dengan bunga 12%, lebih rendah. Jadi market rate itu lebih tinggi dari coupon rate. Maka dengan demikian perusahaan akan menjualnya secara diskon. Jadi wajar. Jadi, kenapa? Karena investor, si pembeli pasti akan memilih obligasi yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi. Lawang tingkat bunga, di pasaran itu 13%. Ketika ada perusahaan mau menerbitkan obligasi dengan bunga 12%, pastinya investor akan lebih melirik obligasi yang memiliki tingkat bunga 13%. Nah, bagaimana caranya agar obligasi dengan bunga yang lebih rendah tersebut bisa laku bagi investor? Maka mau tidak mau harus dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai bukunya. Sehingga itu disebut juga dengan harga diskon. Awalnya $100.000 biar laku didiskon jadi $95.000. Jadi, itu untuk, menarik, minat dari investor. Sebaliknya, kalau market rate-nya lebih rendah daripada contract rate atau saya lebih suka menyebutnya coupon rate ya. Jadi obligasi yang serupa di pasaran itu memberikan bunga 11%, memberikan bunga 11% di pasaran. Kemudian perusahaan ingin menerbitkan obligasi dengan bunga 12%. Berarti dia bunganya lebih tinggi. Otomatis investor ini akan lebih suka membeli obligasi yang dengan tingkat bunga lebih tinggi. Mereka akan berbondong-bondong untuk membeli. Karena, permintaan tinggi terhadap obligasi, maka itu bisa mengerek harga obligasi. Sehingga perusahaan bisa menjual obligasinya lebih mahal daripada face amount. Jadi karena let's say, contoh obligasinya bernilai 100.000 karena permintaan banyak, maka bisa jadi harga obligasinya akan melambung menjadi 105.000. Harga 105.000 tersebut berarti, obligasi tersebut dijual dengan harga premium. Jadi ada kelebihan harga, karena dia memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan yang lain. Harga obligasi juga di-quote, sebagai persentase. Misal, sebuah obligasi senilai $1.000 itu dinyatakan 95, maksudnya dia dijual dengan harga 98% dari nilai aslinya. Berarti seharga 980, berarti ini dijual dengan harga diskon ya. Sebaliknya, bisa jadi dia di-quoted, dengan harga 109, maksudnya dia dijual 109% dari nilai aslinya. Dengan demikian berarti dia dijual premium. Sekarang kita masuk ke akuntansi untuk bonds payable ya, kalau, kita langsung masuk saja di sini. Oke, contoh. Ini adalah untuk contoh obligasi yang dijual sesuai, yang dijual ketika, suku bunga kupon obligasi itu sama dengan suku bunga pasar. Di sini contract rate of interest 12%, ini kuponnya. Kemudian market rate itu 12%. Sedangkan nilai obligasinya adalah $100.000, bunga dibayarkan, semi-annual, berarti setahun 2 kali, setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jangka waktu obligasi itu jatuh tempo setelah 5 tahun penerbitan, setelah 5 tahun diterbitkan. Nah, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, maka dia akan menjurnal sebagai berikut. Kas pada utang obligasi. Kas pada utang obligasi. Jadi obligasi adalah kewajiban. Kewajiban kalau bertambah maka harus kita taruh di posisi kredit. Dan ketika perusahaan menjual obligasi berarti dia mendapatkan fresh money, dia mendapatkan uang, maka cash ada di posisi debit. Dan bagaimana ketika perusahaan membayarkan bunganya? Jadi katakanlah setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, perusahaan membayar bunga. Bunganya adalah 100.000 dikali 12%, ya, dikali dengan 6 bulan per 12 bulan. Ketemu angka 6.000. Jadi setiap 6 bulan sekali, perusahaan itu akan membayarkan bunga sebesar 6.000. Maka ketika perusahaan membayarkan bunga, dia akan menjurnal sebagai berikut. Beban bunga pada kas, 6.000. Dan ketika akhir tahun kelima, the bond matures, the bond obligasinya sudah jatuh tempo, maka perusahaan harus menebus kembali, harus membayarkan kembali harga pokok obligasinya.
Maka sekarang bonds payable yang utang obligasinya akan kita debitkan dan kreditnya perusahaan akan membayarkan cash kepada si pembeli obligasi senilai 100.000. Dengan demikian utang obligasi perusahaan sudah hilang ya, sudah terbayar lunas. Nah, bagaimana kalau contoh obligasi yang dijual dalam kondisi diskon? Contoh di sini Western Wyoming Distribution, sebuah nama perusahaan, menerbitkan obligasi senilai 100.000. Kuponnya, dia memiliki kupon sebesar 12%. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun. Tapi tingkat suku bunga di pasar untuk obligasi yang serupa itu adalah 13%. Jadi tingkat suku bunga di pasar itu lebih tinggi. Obligasi yang serupa dengan yang diterbitkan Western Wyoming itu memberikan bunga 13%. Tetapi Wyoming hanya memberikan bunga 12%. Tentunya ini kurang menarik bagi investor. Karena itu dia akan menjualnya dengan harga diskon. Sehingga ketika perusahaan menjual 100.000 dengan harga diskon, maka perusahaan akan mendapatkan uang tidak full 100.000, tetapi dia mendapatkan uang sebesar 96.000 ya, $96.406. Kemudian utang obligasinya kita tetap 100.000 dan ada pula di posisi debit. Debit ini adalah discount on bonds payable. Diskon pada utang obligasi senilai selisihnya ya, selisih 100.000 kurangi 96. Maka perusahaan itu sejatinya memberikan diskon ketika dia menjual obligasi senilai 3.594. Discount on bonds payable itu adalah akun kontra dari bonds payable. Jadi kalau ditanya berapa nilai buku dari utang obligasi, jawabannya bukan 100.000, tetapi 100.000 kurangi 3.594. Maka nilai buku atau disebut dengan carrying amount dari obligasi itu adalah 96.406. Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan 96.000? Kenapa tidak 98.000? Kenapa tidak 95.000? Ada hitung-hitungannya. Untuk lebih mudahnya saya akan coba ngitungnya pakai Excel dengan rumus present value. Ya, baik di sini saya punya rumus present value. Jadi pertama saya akan menghitung pokok ya, principal. Kita akan menghitung nilai present value dari pokok obligasi. Rumusnya adalah sama dengan present value ya. Kemudian rate itu adalah suku bunga. Suku bunganya di sini adalah suku bunga pasar. Ingat suku bunga kupon untuk transaksi ini kalau masih ingat suku bunga kupon 12%, tapi suku bunga pasarnya adalah 13%. Maka kita masukkan di sini dan karena pembayarannya adalah setiap 6 bulan sekali, maka suku bunga 13% ini kita bagi 2, sehingga kita mendapatkan angka 6,5%. Baik, di sini ini ada keterangannya rate, number of period, payment, future. Ini adalah apa saja yang harus kita isi. Ini mudah untuk menggunakan Excel. Kemudian koma, number of period, berapa kali pembayarannya nanti pembayaran bunga. Karena 5 tahun, pembayaran bunga setahun 2 kali, berarti number of period 10 kali. Ya. Kemudian di sini kita payment, kita lewati langsung ke future value. Di sini nilai angkanya itu adalah 100.000 ya, nilai pokoknya adalah 100.000. Jadi kita 100.000. Biar hasilnya tidak minus, maka kita di sini kasih angka minus, sehingga kita dapatkan angka positif. Di sini nilai sekarang present value dari 100.000 itu adalah 53.273. Sekarang kita ngitung interest atau ngitung present value dari bunga. Rumus yang sama, present value ya. Rate-nya sama, 6,5% dikalikan dengan number of period 10, tetapi sekarang yang kita isi adalah payment-nya di sini. Ingat kalau sebelumnya kita pakai koma 2 kali, jadi pakai koma karena
PMT ini kita lewati ya, PMT ini kita tidak isi, yang kita isi adalah, future value. Kali ini yang untuk menghitung interest yang, ini kita lewati. Jadi yang payment yang kita isi, yang FV yang itu tidak kita isi. Kali ini berarti berapa pembayaran bunganya? Pembayaran bunganya kan, 6.000 setahun. Jadi langsung kita hitung 6.000. Untuk biar nilainya tidak negatif, kita kasih, tanda minus. Maka kita akan mendapatkan 43.133. Dan ini kalau saya total, ketemu angka, ya 96.406. Apakah sama? Sama ya. 96.406. Jadi ini cara ngitungnya. Kenapa perusahaan hanya mendapatkan uang cash 96.406 ketika dia menjual obligasinya secara diskon. Ini kita ngitungnya menggunakan rumus present value. Kemudian bagaimana kalau perusahaan, oh ini ada. Sebetulnya ada teknik yang digunakan untuk melakukan amortisasi. Jadi bonds payable, discount on bonds payable ini seiring berjalannya waktu, ketika perusahaan akan membayar bunga, nanti diskon on bonds payable ini akan kita amortisasi, akan kita kurangi sedikit demi sedikit. Cara menguranginya, cara melakukan amortisasi bisa menggunakan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode effective interest rate method. Metode straight line method itu lebih sederhana dan akan kita gunakan pada contoh kita kali ini. Tetapi effective interest rate itu lebih complicated, lebih rumit. Dan metode ini sebenarnya dianjurkan oleh GAAP atau standar akuntansi yang ada di Amerika. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan straight line method. Adapun effective interest rate method itu akan dibahas pada akuntansi keuangan menengah. Lanjut, bagaimana ketika perusahaan melakukan pembayaran bunga ya, Western Wyoming sudah tiba waktunya bayar bunga, maka sekarang bayar bunganya, ingat bayar bunganya tetap 6.000. Dari mana? 100.000 kali 12% kali 6/12. Tetapi ada diskon on bonds payable itu ada di sisi kredit 359,4. Dari mana? Ya, dari ini. Ini kan ada 3.594 ketika perusahaan menjual secara diskon, dia akan mencatat diskonnya pada sisi debit ya. Maka dia adalah akun kontrak yang tadi saya sebutkan. Dia mengurangi nilai dari bonds payable. Dia di posisi debit, ketika kita ingin ngurangi maka harus kita kreditkan. Karena ada 10 kali periode pembayaran bunga, maka 3.594 ini akan kita bagi menjadi 10. Sehingga per satunya 3.594 dibagi 10 itu kita mendapatkan 359,4. Nah, ini kita taruh di posisi kredit ya. Tadi ini debit, kita kreditkan 10 kali. Nanti setiap kali bayar bunga kita taruh lagi di kredit. Bayar bunga lagi, taruh. Dengan demikian, ketika pembayaran bunga ke-10 ini sudah habis. Jadi sudah tidak ada lagi akun discount on bonds payable. Tetapi sebagai konsekuensinya, interest expense-nya akan menggelembung. Interest expense bukan lagi 6.000, seperti kalau perusahaan menjual obligasi pada nilai bukunya, face amount. Tetapi dia akan mencatat beban bunga 6.359. Jadi bedanya ya tadi, ketika perusahaan menjual obligasi dengan harga diskon, maka pertama dia akan mendapatkan uang yang lebih sedikit. Kedua, dia akan mencatatkan beban bunga yang lebih tinggi tiap kali bayar bunga dibandingkan kalau dia jual dengan harga yang sama dengan nilai bukunya ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau perusahaan menjual obligasi dengan harga premium? Ya. Di sini dia menerbitkan obligasi 100.000, jangka waktu 5 tahun, bunga atau kuponnya adalah 12%, tetapi market rate-nya adalah 11%. Market rate itu adalah 11%. Berarti obligasi yang serupa yang ada di pasaran itu memberikan bunga 11%. Tetapi perusahaan menerbitkan obligasi dan akan membayar bunga 12%. Karena dia membayar bunga lebih tinggi, maka investor lebih tertarik untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh Northern Idaho. Sehingga ya dia bisa menaikkan permintaan yang tinggi ya terhadap obligasi, itu akan mengerek, akan menaikkan harga jual dari obligasi ketika dia menerbitkan obligasi. Sehingga obligasi 100.000 itu laku dengan harga 103.769.
Sehingga perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Dia akan mencatat cash lebih banyak dari nilai face amount-nya, yaitu 103.769. Kemudian utang obligasi 100.000 dan ada premium. Nah, premiumnya ini di posisi kredit juga. Jadi nilai buku dari utang obligasi itu tidak hanya 100.000 ya. Jadi kalau ada diskon itu tadi bedanya ya, kalau ada diskon itu akan mengurangi nilai buku dari bonds payable, tetapi kalau ada premium, premium itu akan menambah nilai buku dari bonds payable. Karena premium itu saldo normalnya ada di posisi kredit, sedangkan diskon ada di posisi debit, makanya dia ada di kredit sini. Jadi total cash yang diterima perusahaan itu adalah 103.769. Kan saya tunjukkan bagaimana bisa perusahaan mendapatkan uang 103. Kenapa kok nggak 105? Kita hitung lagi pakai rumus Excel. Ini ya 103. Ingat cara yang sama, hitung di sini. Ini adalah baik, saya bikin lagi dari awal biar tidak membingungkan. Sama dengan present value ya, kemudian kurung buka. Rate-nya berapa? Rate ini adalah rate market rate, jangan rate yang kupon. Rate market rate itu adalah 11. Karena bunganya dibayar setahun 2 kali, berarti ini kita bagi 2. 11 bagi 2 berarti 5,5%. Number of period berapa? 5 obligasinya 5 tahun, tapi 2 kali berarti sama periode 10 kali pembayaran bunga. Kemudian payment kita lewati, kita langsung masuk ke nilai pokok dari penerbitan obligasi, yaitu 100.000. Ya, kurung tutup. Oh, ini biar tidak negatif, kita kasih di sini tanda negatif ya. Sehingga hasilnya 58.543. Kemudian cara yang sama, present value 5,5% dikalikan dengan bukan dikali, number of period 10, kemudian bunga yang dibayarkan adalah ini nih 12%, separuhnya 6% kali 100.000, berarti 6.000. Sehingga kita ini saya kasih tanda negatif 45226. Sehingga kalau saya tambahkan ini dan tambah ini, tara, ketemu hasilnya 103.769. Sama persis dengan contoh yang diberikan di slide. Kalau di buku ngitungnya pakai tabel, pendekatan tabel ini tabel. Dengan cara yang saya buat ini, mahasiswa sekalian, teman adik-adik sekalian tidak perlu menggunakan tabel. Jadi cukup ngitungnya pakai Excel. Atau juga bisa menggunakan kalkulator, terserah. Bagaimana kalau bunga suku kuponnya 12%, suku bunga pasarnya 12%, berapa nilai bukunya? Kan 100.000 nilai bukunya, ya kan? Kalau tadi kan contoh yang pertama, kalau kita bisa flashback di sini kalau ini sama-sama 12%, maka yang didapatkan oleh perusahaan cash adalah 100.000. Cara ngitungnya bagaimana? Ini kalau saya ya sama. Jadi biar cepat, saya ambil dari sini, saya copy saja. Ini, tapi ini kita tidak pakai 5,5. Karena market rate 12 kita pakai 6, sehingga hasilnya sekian. Ini juga kita ubah 6% ya. Sehingga kita akan dapatkan pas 100.000. Ini kalau jadi ini adalah dijual pada face amount. Jadi sold at face amount ya. Kemudian kalau ini adalah sold at premium. Ini adalah sold at discount. Ya, saya pikir sudah jelas. Kita kembali ke slide yang terakhir tadi. Ya, kemudian bagaimana kalau waktunya bayar bunga? Nah, waktunya bayar bunga adalah tinggal ini. Premium atau diskon itu harus kita amortisasi. Nah, karena premium ada di posisi kredit, maka ketika bayar bunga harus kita amortisasi, kita taruh di posisi debit. Berarti 3.769 kita bagi 10, kita dapat angka 376 sekian. Ya,
Kita di sini, nah ini. Jadi ketika dia bayar bunga, maka cash-nya tetap 6.000, tetapi premium on bonds payable-nya kita debitkan 379, sehingga interest-nya itu tidak sampai 6.000, cukup 5.623. Jadi sebenarnya jual pada face amount atau diskon atau premium itu tidak mempengaruhi cash yang dibayarkan per semi annual. Cash yang dibayarkan untuk bunga, semua cash yang dibayarkan tetap 6.000. Ini kita pakai bond premium 6.000. Ketika posisi diskon juga tetap bayar 6.000. Yang membedakan adalah interest expense-nya ya. Kalau dijual pada face amount, maka interest expense-nya adalah 6.000. Adalah 6.000. Tetapi kalau dijual pada posisi diskon, diskon, maka bunga yang dibayarkan lebih besar, yaitu 6.359. Dan ketika dijual dengan harga premium, maka bunga yang dibayarkan lebih kecil, yaitu 5.623. Dan bagaimana kalau bond redemption? Jadi bond redemption ini waktunya belum, jadi callable bonds ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, obligasi jatuh temponya 5 tahun, tetapi baru dapat 3 tahun, perusahaan punya duit, maka dia akan membeli kembali. Ini biasanya dilakukan ketika market rate of interest decline below the contract rate of interest. Ini biasanya dilakukan ketika suatu ketika market rate itu drop. Jadi ketika menerbitkan obligasi baru, itu biasanya mendapatkan bisa memberikan suku bunga yang lebih rendah. Katakanlah awalnya market rate-nya adalah 10%. Kemudian karena ada pandemi atau segala macam drop menjadi 6%. Maka biasanya perusahaan akan menerbitkan obligasi baru dan dia akan membeli obligasi yang lama. Nah, membeli obligasi yang lama ini berarti obligasi tersebut adalah obligasi yang berjenis callable bonds. Bagaimana jurnalnya ya? Jadi kalau harga belinya ya ini ya. Ketika perusahaan melakukan redemption, membeli obligasi, perusahaan itu bisa mendapatkan gain atau bisa menderita loss. Jadi tergantung apakah harga yang dia bayarkan itu lebih besar atau lebih kecil dari carrying amount, dari nilai buku obligasi. Jadi contoh nih, biar jelas langsung. Tanggal 30 Juni 2013, sebuah perusahaan memiliki obligasi nilainya 100.000. Belum jatuh tempo, outstanding. Jadi masih berlaku, belum jatuh tempo. Perusahaan memiliki utang obligasi 100.000, yang mana obligasi tersebut juga terdapat premium seharga 4.000. Berarti dulu perusahaan ketika menerbitkan obligasi tersebut dijual dengan harga premium, lebih besar daripada face amount, dari nilai bukunya. Berarti sekarang obligasinya 100.000, premiumnya 4.000. Berarti total obligasinya, nilai bukunya adalah 104.000. Perusahaan ingin menebus 1/4, 1/4 dari total obligasi yang dia miliki ya. Dari total obligasi yang dia jual dulu. Dengan harga 24.000. Jadi dia mau menebus 1/4 obligasi yang belum jatuh tempo dengan harga 24.000. Nah, kita bayangkan harga obligasinya 100.000 tambah 4.000, 104. Setengahnya aja berarti 52.000. 1/4-nya saja berarti nilai buku dari obligasi tersebut adalah 26.000. Nilai buku obligasi 26.000 mau ditebus dengan harga 24.000. Dan kalau memang disetujui, maka perusahaan berarti membeli lebih rendah daripada nilai buku, sehingga perusahaan akan mendapatkan gain atau keuntungan. Sehingga kita akan membuat jurnal seperti ini. Utang obligasinya di debit berkurang 25.000, premiumnya juga kita debit, dan premium kan saldo normalnya di kredit, kita debitkan sehingga dia berkurang 1.000. Jadi total nilai obligasinya adalah 26.000 yang ditebus. Tapi hanya bayar 24.000 sehingga perusahaan akan mencatat gain atau untung sebesar 2.000. Nah, bagaimana kalau sisanya? Berarti masih ada sisa kan? Masih ada 3/4.
3/4 berarti pokok obligasinya saja 75.000, kemudian, premium yang tersisa 3.000. Berarti total adalah 75.000 tambah 3.000, berarti 78.000. Obligasi dengan nilai buku 78.000 itu dibeli dengan harga 79.500. Jadi lebih mahal 1.500 dibandingkan nilai bukunya. Dengan demikian, perusahaan akan mencatatkan loss atau rugi. Ya, bonds payable-nya 75.000 di debit, premium 3.000, loss 1.500 sehingga dia bayarkan 79.500. Next, ini adalah contoh akun yang kedua yaitu installment notes atau wesel bayar jangka panjang yang pembayarannya dicicil. Jadi beda dengan bonds, kalau bonds itu adalah perusahaan menerbitkan obligasi selama jangka waktu 5 tahun dan dia bayar pokoknya adalah pada akhir tahun kelima. Jadi tahun kedua, ketiga, keempat itu perusahaan hanya bayar bunganya saja. Baru pada tahun kelima perusahaan akan bayar bunga plus pokok obligasinya yang dulu dia pinjam. Nah, beda kalau perusahaan menerbitkan installment notes atau wesel bayar jangka panjang ya. Installment notes ini mensyaratkan pembayaran tidak hanya bunga saja pada tiap periode pembayaran, tetapi juga pokok pembayaran itu dicicil untuk pembayaran. Jadi bayangkan kalau installment notes-nya jangka waktunya adalah 5 tahun, maka pada tahun pertama selain bayar bunga, perusahaan sudah harus mencicil porsi pokok utangnya pada tahun pertama. Begitu juga pada tahun kedua dan seterusnya. Sehingga pada tahun kelima perusahaan tidak perlu membayar biaya full nilai utangnya karena sudah dicicil dari tahun ke-1. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Di sini ada kalanya installment notes ini bisa digunakan untuk membeli barang yang spesifik. Dan ketika dia membeli barang, peralatan, maka dia akan menerbitkan installment note. Kan kalau seperti itu barang tersebut notes tersebut disebut dengan mortgage note. Nah, karena perusahaan itu juga menjaminkan barang yang dibelinya. Jadi kalau dia mau beli barang, mesin, dia tidak punya uang, sehingga dia menerbitkan installment notes. Dan dengan jaminan kalau ternyata kelak dia tidak bisa bayar, maka mesin tersebut akan disita kembali oleh si penjual. Maka karena mesin tersebut dijadikan jaminan ketika dia menerbitkan installment notes, maka installment notes tersebut juga dinamakan juga dengan mortgage note atau wesel hipotek. Contoh ya, di sini Lewis Company issue. Jadi perusahaan Lewis menerbitkan wesel bayar jangka panjang senilai 24.000 dengan bunga 6%. Jangka waktu wesel bayar itu adalah 5 tahun kepada City National Bank. Ini mungkin pinjam duit atau apa. Nah, konsekuensinya perusahaan harus membayar cicilan tiap tahun itu 5.698. Jadi dia utang 24.000 dan dia harus bayar 5.698 selama 5 kali untuk membayar 24.000. Dan di akhir periode tahun kelima dia tidak perlu bayar pokok 24.000. Karena 5.698 ini sudah termasuk bunga dan pokok utang yang dicicil. Jadi bunga dan pokok utangnya. Perusahaan ketika dia menerbitkan installment notes, dia akan menjurnal sebagai berikut. Jadi kas pada wesel bayar. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini tabelnya. Jadi ini adalah carrying amount. Saya slideshow dulu biar kelihatan lebih jelas ya. Jadi perusahaan itu memiliki wesel bayar atau utang senilai 24.000. Pembayaran tiap tahun untuk membayar utang, yaitu termasuk juga bunga dan pokok utangnya adalah 5.698. Dari mana angka 5.698 ini? Nanti saya akan tunjukkan pakai Excel. Sehingga bunganya bayar 6% setahun itu adalah 6% kali 24.000. Bunganya 1.440. Sehingga ada penurunan pada notes payable itu adalah
4.258. Dari mana? 5.698 kurangi dengan 1.440. Sehingga notes payable-nya berkurang sebesar 4.258. Berarti pembayaran 5.698 ini pada tiap tahun itu terdiri dari dua komponen. Komponen bunga senilai 1.440 dan komponen pokok utang senilai 4.258. Jadi ada bunga yang dibayarkan sekian dan pokok utangnya berkurang sekian. Karena pokok utang berkurang 4.258, awal hutang adalah 24.000, dikurangi utang yang sudah dibayarkan pokoknya 4.258, sehingga sisa saldo utang wesel bayar itu adalah 19.742. Begitu juga seterusnya. 19.742 menjadi saldo nilai buku dari wesel bayar pada awal tahun. Pembayaran cicilan kepada National Bank tadi 5.698. Bunganya 6%, berarti 19.742 ini dikali 6%, bunganya 1.185. Nah, berarti kalau perusahaan membayar 5.698 dengan bunga 1.185, berarti pokok utang yang dibayarkan itu adalah 4.513. Sehingga 19.742 dikurangi 4.513, sehingga sekarang wesel bayarnya, utangnya adalah tersisa 15.229. Begitu juga seterusnya sampai 0. Ini kalau kita buat, maaf. Ini kalau saya buat di sini, nah, bagaimana ketika perusahaan ini, tadi awalnya kita sudah buat jurnal ketika perusahaan menerbitkan weselnya ya. Bagaimana kalau perusahaan membayar utangnya, maka membayar utang, cicilan utangnya, maka dia akan menjurnal sebagai berikut. Ini adalah jurnal untuk mencatat utang pada tahun pertama, first payment. Jurnalnya adalah beban bunga 1.440, wesel bayar di debit 4.258, sehingga cash 5.698. Dari mana 5.698? Ya dari ini 5.698. Kemudian bunga interest expense 1.440 dari mana? Dari ini. Ya, 1.440. Bunga pada tahun pertama. Sehingga di sini notes payable berkurang 4.258. 4.258. Nah, ini adalah 4.258. Ini adalah jurnal untuk tahun pertama. Angka ini bisa berubah, interest dan notes payable-nya pada tahun kedua, tergantung dari tabel yang sudah kita buat ini. Bagaimana kalau pembayaran tahun kedua? Nah, nilai cash yang dibayarkan sama, ini sama. Sebelumnya 5.698, ini second payment ya, tahun kedua itu 5.698. Tapi sekarang ini berbeda. Interest expense kalau sebelumnya 1.440, sekarang 1.185. Dari mana? Dari tabel ini. Ini kan 1.185. Ya, ini kurang jelas. Ini 1.185 ini. Di sini itu 1.185, mohon maaf tertutup. Di sini notes-nya itu adalah 4.513. Berarti di sini 4.513. Termasuk yang terakhir ya. Bunganya 324. Dari mana? Dari ini. Yang paling bawah itu kan 324. Berarti ini 5.374. 5.374. Mungkin sekian, saya pikir cukup. Terakhir, bagaimana menampilkan ya. Ini kalau kita buat laporan keuangan pada sisi neraca, kita akan melaporkan utang obligasi atau wesel bayar jangka panjang sebagai berikut. Jadi ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini ada utang, ada wesel bayar yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Jadi kalau ada wesel bayar, kita punya wesel bayar 5 tahun, berarti yang porsi tahun pertama itu akan kita catat sebagai notes payable di sini. Adapun wesel bayar porsi tahun kedua sampai kelima akan kita catat di sini. Di sini obligasi 500.000. Ternyata karena perusahaan ketika menerbitkan obligasi itu diterbitkan dengan harga diskon, maka ada diskon di sini sebesar 16.000. Sehingga nilai buku obligasinya itu adalah 484.000. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.